Sin dengan mim ini awalnya adalah ismun. Asalnya adalah ismun. Ismun artinya nama. Oke? Awal tulisannya seperti ini awalnya mudah. Bismi. Bismi ada alif. Jadi awalnya adalah ismun, tapi di dalam kaidah bahasa Arab huruf mati bertemu dengan huruf mati tidak boleh bertemu, sehingga dihilangkan. Oke, kemudian disambungkan. Jelas sampai sini? Oke, itu kaidah bahasa Arab. Bismi dengan nama Allah. Allah apa artinya mudah? Esa. Allah apa artinya? Allah itu Esa. Esa. Maha. Kebayang gak itu? Kalau disebut siapa nama orang tuanya, dia nggak tahu dia nama orang tuanya. Atau salah dia menyebut nama orang tuanya. Apa arti Allah? Saya ini ibu serius bertanya. Arti Allah apa? Allah itu dimakna al-ma'bud. Dengan nama Allah. Al-ma'bud. Sesalah Jawa apa? Yang disembah. Oke, Allah itu Tuhan kita. Tuhan kita namanya Allah. Makna Allah itu al-ma'bud, yang disembah. Jelas ya? Sedangkan kita yang menyembah. Abdun. Abdun itu artinya hamba. Hubungan yang disembah dengan hamba disebut dengan ibadah. Ibadah. Oke. Hubungan Allah dengan hamba disebut dengan ibadah. Saya berikan contoh lagi. Yang menciptakan bahasa Arabnya apa? Al-Khaliq. Al-Khaliq. Yang menciptakan bahasa Arabnya Al-Khaliq. Siapa yang menciptakan? Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertanyaannya, yang diciptakan bahasa Arabnya apa? Yang menciptakan bahasa Arabnya Al-Khaliq. Yang diciptakan makhluk. Makhluk itu artinya yang diciptakan, benar? Makhluk. Hubungan khaliq dengan makhluk disebut dengan akhlak. Akhlak. Nah, saya tanya, angin makhluk? Kenapa? Yang diciptakan. Oke. Api? Batu? Oke. Ini? Ini? Makhluk. Karena dia diciptakan. Udara. Makhluk. Hewan. Makhluk. Besi. Makhluk. Nah, jangan lagi paham. Makhluk itu benda hidup. Yang tidak benda hidup atau benda mati bukan makhluk. Itu dulu kita dapatkan dari ilmu biologi. Segala apa saja yang ada di alam semesta ini disebut dengan makhluk. Malaikat makhluk, cahaya makhluk. Balik lagi. Dengan nama Allah. Saya hapus. Boleh saya hapus, Bunda? Kunci, dengarkan Bunda. Pahami ini kuncinya. Kunci agar kita menjadi hamba yang benar itu, hamba yang disebut mengabdikan diri kepada Allah, kuncinya pada huruf ba.
Oke. Ba itu maknanya ada 3. Satu, al-musahabah. Kemudian yang kedua, al-musahabah sababiyah. Sababiyah. Kemudian yang ketiga, al-lisaqun. Al-musahabah itu maknanya penyertaan. Penyertaan. Sababiyah sebab tertentu. Lisaq artinya dekat. Oke. Sehingga disederhanakan oleh para ulama kita, dimaknai dengan. Dengan itu menunjukkan apa? Sesuatu yang dekat. Paham ya? Sesuatu yang dekat, yang disertai. Nah, begini. Apa maksudnya? Pertama, kita tarik kesimpulannya. Yang dimaksud dengan bismillah adalah sertakan Allah dalam setiap aktivitas. Sertakan Allah dalam setiap aktivitas. Yang kedua, lakukan aktivitas tersebut deminya atau karenanya. Kemudian yang ketiga, hasilnya terjalin hubungan yang erat antara Allah dengan hambanya. Saya ulang kembali, makna bismillah itu sertakan Allah dalam setiap aktivitas. Yang kedua, lakukan aktivitas tersebut deminya atau karenanya. Yang ketiga, hasilnya terjalin hubungan yang erat antara Allah dengan hambanya. Begini, gampangnya begini Bunda. Ketika kita membuka Al-Quran, maka yang pertama kali Allah membimbing hambanya adalah bahwa apa saja aktivitas yang kamu lakukan dalam hidup ini, sebut namanya. Paham ya? Maksudnya di sini adalah sertakan Allah dalam setiap aktivitas apa? Sebut namanya. Ingat itu. Apapun yang kita lakukan dalam hidup ini, sepanjang aktivitas itu baik, maka sebut namanya. Jangan nanti mencuri baca bismillah, atau mengumpat baca bismillah. Bukan. Setiap aktivitas baik yang kita lakukan dalam hidup ini, sebut nama Allah. Sudah? Yang kedua, bukan hanya sebatas menyebut, tapi lakukan aktivitas tersebut deminya atau karenanya. Kenapa? Karena makna di juga bukan hanya penyertaan, tapi melainkan sebab tertentu. Contoh Bunda, kalau saya sebut billah, itu apa artinya? Dengan Allah, dengan Allah. Bukan dengan Allah. Bi itu bisa dimaknai dengan demi. Makanya kalau orang bersumpah, wallahi, demi Allah, billahi, demi Allah, tallahi, demi Allah. Berarti maknanya apa? Lakukan aktivitas tersebut
deminya atau karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah itu hasilnya apa? Maka terjadilah hubungan yang erat antara Allah dengan hambanya. Subhanallah. Yang paling menarik ya, Allah ingin menyadarkan kita dulu bahwa sebenarnya prinsip dasar orang yang beriman itu, apa saja yang dia lakukan dalam hidup ini mesti dia awali dengan nama Allah. Tujuannya apa? Selalu dilindungi. Menyebut nama Allah tujuannya menyebut nama Allah. Tujuannya satu, untuk mengingat Allah. Saya ajak Bunda dia berpikir. Menyebut nama Allah tujuannya untuk apa? Untuk mengingat Allah. Bagaimana agar kita mengingat Allah? Wasilahnya apa? Dengan menyebut nama Allah. Balik lagi Bunda. Saya ulang kembali. Menyebut nama Allah tujuannya untuk mengingat Allah. Bagaimana agar kita mengingat Allah? Sebut nama Allah. Oke. Setelah kita mengingat Allah, kira-kira apa hasilnya? Kalau udah ingat Allah, kira-kira apa hasilnya? Melakukan yang baik-baik. Merasa diawasi dan diperhatikan oleh Allah. Merasa diawasi dan diperhatikan oleh Allah. Kalau orang itu merasa diperhatikan atau diawasi oleh Allah, hasilnya apa? Saya lagi ujian. Ini ujian. Setelah itu di samping saya ada pengawas ujian. Kira-kira berani nggak saya ngopek, Bunda? Enggak. Ngopek bahasanya. Contek enggak. Kenapa? Takut. Merasa diawasi ya. Kalau ada orang yang berani nyontek, di sampingnya ada pengawas, itu nekat namanya. Abnormal. Nah, orang kalau sudah merasa diawasi dan diperhatikan oleh Allah, maka muncullah nanti hasilnya apa? Dia hidup mengikut aturan Allah. Subhanallah. Saya ulang sudah. Menyebut nama Allah tujuannya mengingat Allah. Mengingat Allah hasilnya apa? Merasa diawasi dan diperhatikan oleh Allah. Orang yang sudah merasa diperhatikan oleh Allah, dia hidup akan mengikut aturan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi, lagi-lagi tadi mudah. Allah bimbing kita bahwa apapun yang kita lakukan dalam hidup ini sebut nama Allah. Maksudnya bukan menyebut bismillah, tapi sebut nama Allah. Tidak selamanya aktivitas yang kita lakukan itu diawali dengan bismillah. Nanti kalau Bunda pahami, apapun yang kita lakukan dalam hidup ini diawali dengan bismillah. Bunda masuk toilet baca bismillah ulang. Tapi ketika masuk toilet baca apa? Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Tapi kan di situ menyebut nama Allah. Paham ya? Jadi maksud bismillah ini bukan maksudnya sebatas menyebut bismillah, tapi apapun yang kita lakukan, maka tidak ada satupun aktivitas yang kita lakukan dalam hidup ini yang tidak ada tuntunan doanya. Iya kan? Bunda menyisir rambut ada doanya? Ada. Hafal? Bercermin ada doanya? Hafal?
Memakai pakaian ada doanya? Hafal? Menanggalkan pakaian ada doanya? Hafal? Setidaknya alhamdulillah, yang penting menyebut nama Allah. Oke, jelas ya? Jadi saya ulang kembali Bunda. Sertakan Allah dalam setiap aktivitas, lakukan aktivitas tersebut deminya atau karenanya, hasilnya maka terjalin hubungan yang erat antara Allah dengan hambanya. Kalau sudah terjalin hubungan erat antara Allah dengan hambanya, maka pasti Allah akan memberikan rahmat. Saya ulangi kembali, kalau hubungan Allah dengan hambanya, hubungan hamba dengan Allah itu benar, dekat, maka pasti Allah akan memberikan rahmatnya. Jelas? Begini, memang jamaah ini harus diberikan contoh. Ini mudah. Sering saya berikan perumpamaan, ini minum. Kalau tidak saya sebut nama Allah, maka Allah tidak akan memberikan rahmat kepada saya. Artinya minum ini hanya menghilangkan haus saya saja. Tapi tidak ada sedikit pun kebaikan yang saya terima dari meminum air ini. Kenapa? Karena tidak menyebut nama Allah. Hewan kalau tidak disembelih atas nama Allah, hewan itu jadi apa? Bangkai. Hanya dengan menyebut nama Allah, hewan itu halal dimakan. Oke. Makan kalau tidak menyebut nama Allah, makan itu hanya menghilangkan lapar saja. Tapi tidak ada keberkahan dari makan itu, gara-gara tidak menyebut nama Allah. Tapi betapa banyak orang yang menyepelekan setiap apapun yang dia lakukan, keluar rumah, masuk rumah, keluar, masuk toilet, keluar toilet, sampai mau tidur, bangun dari tidur, dia tidak menyebut nama Allah. Betapa banyak hari-harinya yang tidak ada nilai kebaikannya. Allah bimbing kita sebenarnya bahwa apapun yang kamu lakukan dalam hidup ini, pastikan bahwa semua itu ada nilai ibadahnya. Bagaimana caranya? Bahwa apapun yang kita lakukan dalam hidup ini, pastikan ada nilai ibadahnya. Bagaimana caranya? Dua poin ini udah. Sertakan Allah dalam setiap aktivitas, lakukan aktivitas tersebut karena Allah. Orang sholat, walaupun dia menyebut nama Allah, tapi kalau sholat itu tidak dia tunjukkan kepada Allah, ada nilai ibadahnya? Tidak. Tunjuk tangan. Siapa yang di sini percaya diri mengatakan bahwa selama ini aku hidup karena Allah, aku bekerja karena Allah, aku berkarir karena Allah, aku melayani suamiku karena Allah, aku mendidik anakku karena Allah, aku menyapu rumah karena Allah, aku memasak karena Allah. Ada yang percaya diri? Tunjuk tangan. Bagus. Maksudnya percaya diri itu gimana Ustaz? Kita Percaya melakukan sesuatu diri itu maksudnya apa? Bahwa semua yang dilakukan dalam hidup ini karena Allah, bukan karena manusia. Bunda mendidik anak karena Allah, apa karena Bunda sayang dengan anak itu? dua-duanya Ustaz. Sayang karena Allah ada sayang. Oke, Bunda melayani suami. Satu, supaya dia tidak marah. Yang kedua, supaya dia memberikan nafkah. Yang ketiga, karena Allah. A, B, C. Jawaban yang benar yang mana? C. Wajib. C, karena Allah. Apakah benar jawaban itu? Benar. Apakah jujur? Kalau ada ngomel itu enggak Itu kan ibadah Ustaz. Ya. Ibadah Bunda. Bunda melayani suami itu ibadah. Ya. Tapi ingat, kunci ibadah itu, benarnya ibadah itu apabila semua yang dia lakukan itu karena Allah.
Kan itulah yang kita sebut iyyaka na'budu. Kepadamu kami beribadah. Begini, hari ini banyak kita menyebut nama orang abdi negara, tapi sedikit orang yang disebut dengan abdillah. Paham? Paham? Abdi negara, tapi sedikit orang yang disebut dengan abdillah. Begitu totalitasnya dia kepada negara, tapi tidak seperti itu dia kepada Allah. Ada masalah. Makanya itulah sebabnya rahasia dia. Kenapa ya? Harus menyebut nama Allah dalam setiap aktivitas supaya lurusnya kita ini mudah bahwa apapun yang kita lakukan dalam hidup ini karenanya. Ibu-ibu, mari sama-sama kita buka majelis ini dengan kalimat basmalah itu untuk menyadarkan kepada kita bahwa kita ngaji ini bukan karena siapa-siapa, tapi karena Allah yang perintahkan. Paham ya? Orang kalau sudah melakukan sesuatu bukan karena Allah, kalau selamat kecewa, kenapa? Kalau tidak sesuai dengan hasilnya nanti ya. Begini, saya sering berikan contoh, saya ulang kembali. Kalau Bunda lagi masak, suami nggak makan masakan Bunda kecewa. Kenapa? Itu tandanya tidak apa karena masaknya kena. Tapi kalau dia, tak apa-apa lah, mau makan di luar nggak apa-apa. Yang penting aku masak ini atas perintah Allah. Engkau makan atau tidak, yang penting saat ini aku sedang dinilai ibadah. Oke, itu maksudnya Bunda. Seorang ibu akan kecewa dia dengan sikap anaknya yang tidak pernah balas budi kepada orang tua. Hanya gara-gara apa? Kau sekolahkan selama ini 10 tahun. Kemudian apa? Dia berharap anak tersebut membalas kebaikannya. Dia tidak lagi berharap bahwa apa yang dia lakukan dalam hidup ini itu adalah ibadah. Terlepas manusia balas budi atau tidak, yang penting saat ini ibadah. Aku ngasih uang, terserah dia mau ucapkan terima kasih atau tidak, itu bukan urusanku. Yang penting ketika aku berbuat baik kepada orang, saat ini aku dinilai sedang beribadah. Itu maksudnya Bunda. Itulah yang dimaksud dengan bismillah itu. Jelas. Tidur karena Allah atau tidak? Karena Allah yang maha. Apa bukti kalau tidur itu karena Allah? Saya kan baca doa tidur. Ada doa. Selain itu apa lagi? Karena ya Kalau dia tidur karena Allah, dia akan sholat malam, dia akan sholat subuh. Cuma karena tidurnya nggak karena Allah, dia nggak sholat malam, dia nggak sholat subuh. Dia sebenarnya tidurkan itu Bunda untuk istirahat. Istirahat itu untuk memulihkan tenaga, pulihnya tenaga supaya maksimal beribadah. Sakit nikmat. Sakit nikmat. Saya tanya, sakit nikmat Bunda? Sakit itu terasa nikmat ketika sehat. Oke, sakit itu nikmat. Sepakat dulu kita, sakit itu nikmat. Kenapa? Karena menghapus dosa, meninggikan derajat, dan banyak keutamaan lainnya. Kenapa kita sehat? Kalau sakit itu nikmat. Supaya maksimal beribadah. Supaya maksimal beribadah. Banyak orang yang sakit cuma minta sehat. Kan pertemuan kemarin sudah saya sampaikan kisah Nabi Ayub kan, benar? Ada yang saya sampaikan? Pertemuan sebelumnya, Nabi Ayub itu diuji Allah sakit selama 18 tahun. Sebelum Nabi Ayub sakit 18 tahun, Allah uji pertama kali dengan apa? Seluruh
Dia terima ujian tersebut. Allah beri ujian kedua. Ujian yang kedua apa itu? Perkebunannya terbakar. Dia punya ternak, punya dia tetap sabar. Yang ketiga Allah uji lagi dengan apa? 12 anaknya wafat. Setelah itu sabar. Allah uji sakit kulit yang dideskripsikan di dalam Al-Quran. Ini daging-dagingnya sudah lepas, yang tersisa hanya tulang dengan organ saja. Coba bayangkan Nabi Ayub. Tapi suatu ketika Nabi Ayub mengatakan, ya Allah, sakitku ini telah membuat aku tidak maksimal untuk beribadah. Tolong sembuhkan aku. Jadi yang membuat Nabi Ayub itu meminta sehat. Kenapa? Karena tidak maksimal beribadah lagi. Selama Nabi Ayub itu bisa maksimal beribadah, dia tidak meminta sehat kepada Allah. Berarti Nabi Ayub itu minta sehat supaya bisa maksimal beribadah. Jelas ya Bunda? Artinya apa? Sehat itu pun minta sehat karena Allah. Nah, itulah rangkuman pengajaran yang bisa kita ambil dari Bismillah. Oke, paham sampai sini? Luruskan niat. Kalau bahasa sederhananya, luruskan niat. Ikhlas. Apapun yang kita lakukan dalam hidup ini, sebut namanya karenanya. Baru sadar kita Bunda. Oh iya ya, setiap baca Al-Quran selalu ada awal-awalan diawali dengan Bismillah. Kan Nabi mengatakan, kullu amrin dibalin la yubda'u fihi Bismillah fahuwa abtar. Setiap perkara penting, kata Nabi, setiap perkara penting yang tidak dimulai dengan nama Allah, fahuwa abtar, maka terputus rahmat Allah. Setiap perkara penting yang tidak dimulai dengan nama Allah, maka terputus rahmat Allah. Oke. Saya tanya, sebaik-baik zikir itu apa? La ilaha illallah. La ilaha illallah. Mengingat Allah. Saya ulang. Sebaik-baik zikir itu Ingat Allah. mengingat Allah. Paham apa yang saya sampaikan? Oke, kita mengenal sebaik-baik zikir itu Ustaz adalah sholat. Sholat itu zikir. Oke, ibadah yang kita lakukan dalam hidup ini itu bentuk bukti bahwasanya kita mengingat Allah, Bunda. Iya kan? Sholat itu zikir. Sebaik-baik zikir itu sholat. Oke, sebaik-baik zikir itu sholat. Tapi ada orang yang sholat tidak mengingat Allah. Sebaik-baik zikir itu adalah mengingat Allah. Kita lanjutkan. Ringan atau berat sudah? Berat, Ustaz. Ringan. Bunda sholat ingin rezeki Allah atau ingin ketemu dengan Allah? Ingin ketemu sama Allah. Sholat ingin rezeki Allah atau ingin ketemu dengan Allah? Ingin ketemu sama Allah. Jawabnya ingin ketemu dengan Allah. Kalau ada yang jawab ingin rezeki Allah, sebenarnya aku tak mau ketemu dengan Allah. Aku mau cuman rezekinya. Itu sama halnya seperti dengan seseorang yang tiap hari minta mangga kita, tapi nggak mau ketemu dengan kita. Hari pertama minta ya mangganya, Bu. Assalamualaikum, Bu, di mana? Lagi di luar nih. Saya minta mangganya. Oke. Hari kedua, di mana, Bu? Lagi di luar, minta mangganya. Oke. Hari ketiga, pas kebetulan yang punya mangga di rumah.
rumah. Waduh, ibu di rumah pula ya. Saya minta mangganya. Kata dia kan. Oke. Kira-kira yang punya mangga itu gimana? Sebenarnya dia nggak mau ketemu dengan saya. Dia mau mangga saya. Dia mau mangga saya. Begitulah budak. Ada orang yang sholat itu ingin bertemu dengan Allah, ingin berhadapan dengan Allah. Ada bulan yang sholat hanya ingin rezekinya Allah. Kita lanjutkan. Oke, Ar-Rahman Ar-Rahim. Ar-Rahman sifat Allah Maha Pemurah. Mencakup seluruh makhluknya. Sifat Allah Maha Pemurah mencakup seluruh makhluknya. Sedangkan Ar-Rahim sifat Allah Maha Penyayang, diperuntukkan bagi orang-orang yang beriman. Oke, saya ulang kembali. Ar-Rahman itu sifat Allah Maha Pemurah mencakup seluruh makhluknya. Sedangkan Ar-Rahim sifat Allah Maha Penyayang diperuntukkan bagi orang-orang yang beriman. Baik, kalau disebut mencakup seluruh makhluknya, Bunda, saya ulang kembali di sini. Bentuknya nikmat dunia. Yang kedua, sedangkan Ar-Rahim bentuknya pahala, keberkahan hidup, kebahagiaan akhirat. Sifat Allah Maha Pemurah mencakup seluruh makhluknya. Bentuknya adalah nikmat dunia, berupa nikmat dunia. Sedangkan Ar-Rahim sifat Allah Maha Penyayang diperuntukkan bagi orang-orang yang beriman. Bentuknya pahala, keberkahan hidup dan kebahagiaan akhirat. Oke. Jadi gini. Sifat Allah, kita mulai dari yang pertama. Kita bahas dulu sifat Allah Ar-Rahman. Sifat Allah Maha Pemurah mencakup seluruh makhluknya. Bentuknya nikmat dunia. Siapa saja yang hidup, Allah beri nikmat dunia, terlepas sedikit atau banyaknya. Terlepas dia orang yang taat ataupun orang yang durhaka. Terlepas dia muslim atau non-muslim. Sepanjang dia hidup, Allah beri nikmat dunia, terlepas sedikit atau banyaknya. Oke, itu karena Allah Ar-Rahman. Jelas? Maka ini menjadi jawaban Ustaz. Padahal Fir'aun itu durhaka kepada Allah dan Nabi Musa. Kenapa diberi kekuasaan Allah Ar-Rahman? Orang-orang kafir itu kok rata-rata orang-orang terkaya di dunia saat ini rata-rata orang-orang kafir. Maka jawabnya Allah Ar-Rahman. Ustaz, tetangga saya itu tak sholat dia 5 waktu, zakat pun tidak, mulutnya lancip. Mulutnya lancip. Tadi kekayaannya melimpah. Allah itu Ar-Rahman. Paham ya, Bunda? Oke, sedang
Sedangkan Ar-Rahim, sifat Allah Maha Penyayang diperuntukkan bagi orang-orang yang beriman. Bentuknya pahala, keberkahan hidup, kebahagiaan akhirat. Sekalipun yang diterima oleh orang yang beriman itu sedikit dari sisi dunia, tapi nikmat dunia yang sedikit itu akan memberikan keberkahan hidup, ya, akan membawa keberkahan dalam hidupnya, dan akan bekal itulah yang membuat dia bahagia di akhirat. Paham sudah sampai sini dulu? Paham? Oke. Saya tanya, apakah setiap orang yang diberi nikmat dunia itu disayang oleh Allah? Saya ulang. Ya. Belum tentu. Apakah setiap orang yang diberi nikmat dunia itu disayang oleh Allah? Tidak. Belum Tentu. 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 Oke, apakah setiap orang yang disayang oleh Allah diberi Allah nikmat dunia? Iya, Ya. terlepas sedikit atau banyaknya, tapi membawa keberkahan di dalam hidupnya. Oke, itu namanya Ar-Rahim. Kalau ada orang yang terus diberi nikmat dunia tapi dia tidak taat, itu yang kita kenal dengan istidraj. Idza ra'aitallaha ta'ala, apabila engkau melihat Allah Ta'ala yu'til 'abda, memberikan seorang hamba minat dunia, dari perkara dunia, ma yuhibbu, apa saja yang dia cintai Allah kasih, wa huwa muqimun 'ala ma'asi, padahal saat itu dia terus berada di atas kemaksiatan. Fa inna madzalika minhu istidraj. Maka kata Nabi, maka sesungguhnya yang demikian itu adalah istidraj, jebakan berupa nikmat. Allah kasih supaya makin lalai, supaya makin jauh. Nah, paham ya udah? Nah, maka kalau kita melihat di kampung sana, walaupun hartanya sedikit, tapi sholat dia jaga, tidak pernah suzon dengan orang, hidup tenang, tidur nyenyak. Nah, sedangkan orang ketika dia sedangkan ada sebahagian di luar sana pakai kacamata yang bermerek, mobil yang bermerek, tas yang branded semuanya, tapi di kepalanya apa? Takut saja mobilnya itu ditabrak orang. Berhubung apa? Belum lunas. Takut terkena. Belum. Yang ada apa boleh? Yang ada di pikirannya tiap bulan bagaimana saya bisa membayar hutang saya. Ibadah tidak ada lagi. Campak. Berarti saat itu dia masuk dalam perangkap syaitan. Dia masuk dalam si penyakit istidraj. Kita tidak mau seperti itu. Apa saja yang kita terima dalam hidup ini, mudah, kita pastikan itu membawa kebaikan bagi diri kita, baik itu di dunia maupun di akhirat. Kaya dan miskin itu bukan tolak ukur kemuliaan. Tolak ukur kemuliaan itu adalah takut. Semua musuh-musuh Nabi itu orang-orang kaya semua. Oke, jelas ya? Baik, kita lanjutkan. Sekarang kita hubungkan. Setelah kita paham apa Ar-Rahman dan Ar-Rahim, setelah kita paham ini, lantas apa hubungannya dengan kalimat sebelumnya? Dengan nama Allah yang Maha Pemurah atau Maha Pengasih, Maha Penyayang. Maka hubungannya mudah. Seseorang kalau menyebut nama Allah dalam setiap aktivitasnya, dia lakukan aktivitas itu karena Allah, bukan hanya nikmat dunia saja yang dia dapatkan, tapi nikmat dunia itu akan membawa keberkahan di dalam hidupnya. Syarat untuk mendapatkan kasih sayang Allah itu
Syarat untuk mendapatkan rahmat Allah itu ini. Nah, awali dengan nama Allah, lakukan karena Allah. Karena Allah. Sholat itu nampak sama bunda, iya kan? Sholat itu nampak sama. Tapi antara satu dengan yang dua itu bisa sholatnya bagaikan langit dan bumi. Gara-gara apa? Niat. Gara-gara niat. Fikihnya benar, fikih sholatnya benar, bacaannya benar, semuanya. Tapi bagaikan langit dan bumi. Hanya sebab niat. Yang satu ingin mendapatkan penghormatan, yang satu karena Allah. Ada orang puasa, yang satu karena Allah, yang satu karena ingin kurus. Yang satu karena Allah, yang satu karena malu kalau tidak berpuasa. Nah, yang satu karena Allah, ya kan? Yang satu lagi apa? Nah, tujuan dari puasa itu apa? Ulang, tujuan dari puasa apa bunda? Takwa. Tujuan dari puasa itu takwa. Selalu disampaikan oleh para ustaz. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Goal dari puasa itu takwa. Berarti kalau orang yang benar melakukan puasa, melakukan amaliyah di bulan Ramadan, maka keluar dari bulan Ramadan hasilnya apa? Aktivitas ketakwaannya meningkat. Itu kan janji Allah, ya kan? Janji Allah. Orang yang benar menjalankan ibadah puasa keluar dari Ramadan, maka aktivitas ketakwaannya meningkat. Tapi ada orang yang berpuasa, goalnya bukan takwa, tapi goalnya nanti mudik kemana? Mertua atau mertua? Kue lebaran model apa? THR, cair atau tidak? Kemudian apa lagi? Kira-kira apa yang harus saya jual supaya bisa menghasilkan cuan? Keluar dari bulan. Begitu masuk Allahu Akbar, Allahu Akbar, itu pula hari pertama dia meninggalkan sholat malam. Nah, setelah sebulan penuh dia istiqomah menjaga sholatnya. Begitu takbir masuk 1 Syawal, Allahu Akbar, Allahu Akbar, itu hari pertama dia meninggalkan masjid. Itu pula hari pertama dia meninggalkan tilawahnya. Itu hari pertama dia meninggalkan sholat malamnya yang selama ini dia menjaga sholat. Berarti ada masalah. Oke, kita lanjutkan.